Sebelum dimulai, jika kalian ingin join grup Telegram bisa cek di deskripsi video ini. Kalian akan mendapatkan Outlook secara gratis. Mungkin lo sering bingung nih kenapa harga naik tapi indikator malah tunjukin urun gitu. Atau lo pernah entry cuman karena garis silang tapi ujung-ujungnya malah plotting merah. Tenang, lu nggak sendiri. Di video ini gue bakal jelasin satu indikator teknikal yang sering ya, sebenarnya sering dipakai juga sebagai untuk trader profesional, tapi masih sering disalahpahami. Nah, yaitu MACD. Jadi MACD itu bukan sekedar dua garis silang, tapi cara baca dan memahami momentumnya lah yang bikin beda hasilnya. Jadi tonton video ini sampai habis karena gue akan tunjukin cara baca MACD yang gampang, gak ribet, dan bisa langsung lu praktekin di chart nanti. So let's go to the video. Masuk ke sesi pembahasan ini. Nah, apa sih sebenarnya yang ini gue jelasin? Sebenarnya simple banget guys di video kali ini terkait MACD. Ya mungkin dari kalian banyak yang pakai juga ya, entah itu kalian aplikasikan di MT5 atau trader Kadin ataupun di TradingView gitu. Nah, ini itu cukup ramah menurut gue untuk pemula yang suka pakai indikator tapi nggak ngerti cara makanya. Nah, simple bakal bahas singkat singkat juga sih. Maksudnya gue bikin simple untuk biar lebih jelas aja gitu. Nah, yang pertama, nah ini udah gue pasang nih untuk indikatornya, itu dari MACD Divergence, dari David Page. Cara makanya gimana? Gampang banget, kalian bisa cari di sini MACD keywordnya, dan kan pilih aja. Kopi, gue saranin yang paling dipakai sebenarnya. Tapi gue David Page ini tuh bagus ya untuk pakai MACD Divergence by David Page. Nah, so ini kan udah ada nih. Nah, jadi ketika kalian yang udahlah. Oh iya, soalnya di bawah ya MACD. Nah, ini kan ada pengaturan ya sebenarnya dari MACD-nya, input yang ini. Sebenarnya nggak perlu ada yang diubah guys. Dari ini juga chart aja. Panjang cepat itu 12. Sebenarnya panjang cepat, panjang lambat di sini tuh ngerepresentasikan sebenarnya dari MA. MA ya, bukan EMA, tapi MA, moving average. Jadi moving average 12 dan juga 26 yang pakai di sini. Nah, untuk penghalusannya atau signalnya itu pakai MA 9. Nah, di sini bisa digunakan simple moving average atau exponential moving average. Jadi, nah, kalian bisa lihat kan untuk inputnya sebelum kita pengenalan ini, dia harus kenal dulu. Jadi ada garis biru dan juga garis oranye. Nah, dari keterangannya kita bisa lihat di sini garis biru itu apa, garis oranye apa nih. Nah, garis biru itu MACD line-nya. Sedangkan oranye di sini warna oranye. Sebenarnya kalian bisa customize ya, warna apa aja gitu. Mungkin di sini gue nanti nih warna hitam, biru hitam sih. Biru hitam. Nah, hitam itu adalah signal line atau sinyal line. Nah, yang sering digunakan ketika MACD garis signal dan juga garis MACD line dan juga garis signal itu crossing. Ada crossing untuk bullish dan juga ada crossing untuk bearishnya. Nah, yang ini yang hijau-hijau dan merah-merah tuh histogram. Jadi biasanya kalau garis signal crossing ke atas, signal dan MACD crossing ke atas, itu biasanya akan muncul atau histogram hijau gitu. Yang nandain apa? Sebenarnya yang nandain momentum bullish. Sebaiknya ketika crossing ke bawah antara garis biru yang masih di line dan juga garis hitam, signal when crossing ke bawah nih, itu signal untuk short gitu, atau sell, sehingga terbentuk histogram merah ini. Nah, histogram yang merah ini maksudnya adalah penanda untuk
skill banget tadi histogram hijau gitu penambah untuk bullish momentum gitu. Histogram ya bearish momentum ya. Nah ada dua tuh. Jadi kalian bisa lihat kayak dari kecil terus membesar nih. Nah ini membesar itu maksudnya polung bearish itu membesar gitu. Ketika udah muncul nih kalian dari kecil dari besar ke kecil, jadi momentum bearishnya cukup berkurang misalnya seperti itu. Sama halnya ketika bullish, misal kita closing bullish baru kebentuk histogram hijau membesar ke masih kecil membesar mulai besar. Nah ketika udah sama hampir sama histogram yang nggak ada perubahan sih kan biasanya momentum bullish itu agak berkurang. Apa kayak gini kan udah kurang kayak ada retracement kali, jadi penanda untuk retracement juga itu untuk suanya ya. Nah itu untuk pengenalan sedikit terkait MACD nya. Nah gimana kita cara nerapinnya itu kita sebenarnya nih gua nggak bakal campur-campur videonya tentang terkait price action dan lain, tapi gua mau gunain di sini taruh MACD doang. Udah pakai price action, udah pakai supply pivot dan lain-lain atau aspek trading lain support resisten. Cuman kita lihat dari MACD dan gimana cara pakainya itu yang ini gua bawa di video kali ini. Jelas ya sampai saat ini bisa nih gue potong sini. Nah ini kan kita lihat sebenarnya ada momentum ya saat itu lagi bearish. Kita juga kalian bisa lihat secara sepintas di chart momentum lagi bearish market. Kita bikin high low, higher low, higher low, lower low, pasti kan momentum lagi ke arah bearish. Tapi kita lihat MACD itu deket banget MACD antara signal line yang hitam dan juga yang biru. MACD nggak ada tuh deket banget mau crossing ke arah atas gitu. Dan juga dari histogram kita lihat udah ada pengecilan tuh antara momentum bearish yang kuat ke momentum bearish yang lemah. Nah, kita baca itu satu. Oke, jadi kita catat yang pertama dari bearish, MACD line crossing potensi crossing bullish terus histogram mulai melemah tuh momentum bearish yang maksud. Nah terus kita lihat nih apakah di next candlenya itu bakal bersilangan. Nah udah nih belum muncul histogram hijau, artinya kan udah perpindahan dari momentum bearish ke momentum bullish gitu. Nah, kita bisa bayar aja langsung di sana, misalnya sampai sini asalnya di swing goal terakhir di atas 1:1 aja. KTP belum mulai besar nih, besar ini udah crossing juga, berarti kan masih valid untuk kita buy momentum. Nah TP baik di sana. Nah gampang banget kan, kita bisa lihat dari crossing candle aja terus di cuman nggak selalu ya guys, nggak 100%, jadi nggak ada nggak ada indikator yang 100%. Terus lanjut di sini, nah ini contoh nih, ini kan kayak gini nih, ini mau crossing ya. Nah ini kan crossing nih, itu yang muncul dari itu, tapi kalau tarian buy langsung tuh bisa aja kan kayak tadi harus ke match atau nggak kena KP yang terdua, ambil satu banding satu, apakah masih bisa? Nah akan kena SL lah, karena apa ya, karena coba kalian lihat lagi dari sisi MACD, dari sisi MACD tuh udah bagus gitu, udah bagus. Tapi apa sih bedanya sama yang tadi? Bedanya adalah kalian lihat histogramnya momentumnya tuh nggak terlalu besar dibandingkan yang tadi, sehingga datang dari flow bearish di sini lihat nih, bearish momentumnya tuh kecil banget, gini kayak gini, nggak sebesar histogram bearish ya, besar kecil terus jadi bullish kan di sini. Dan kita lihat juga tren di sana masih bearish, mulai kena sell terus spesial
Jadi MACD itu penandanya guys, kita counter atau reversannya gitu. Tuh reversannya contoh di sini nih. Contoh di sini kan di crossing kan, crossing tuh ayo nah ini. So really, nah ini udah crossing, udah beberapa candle juga kan, bisa entry di situ, entah di sini atau di sini ya. Coba kita ambil di sini, yang ada di atas sini swing high, nanti satu beli satu kayak gitu. Walaupun floating minus, yang penting kita ikutin rulesnya. Satu udah crossing bearish di sini, terus udah muncul histogram merah, dalam tinggal lanjut aja TP. Kalau kita ya simple banget untuk pemakaian MACD nya ya. Nah terus di sini kalian juga bisa ambil momentum, bullish, recurring buy dapat. Terus di sini kalian sell itu juga kan, itu kan kayak mau nempel gitu kan, kayak mau nempel tuh masih bertempelan. Tapi kayak gini kalian bisa gunakan untuk crossing guys, karena dia tuh masih nempel gitu, nggak crossing gitu, nggak dead close. Tapi kalau udah, nah kayak gini, ini udah crossing, kalian bisa sell di pas crossingnya tadi. Start posisi ini seperti biasa 1/1 aja, besok. Nah TP kan, jadi beberapa candle kalian TP ya gitu. Ini mau crossing lagi, kita coba lihat. Nah crossing ya bisa ambil momentum buy-nya lagi sedikit tadi di sana. Ini kan awalnya menempel tapi udah closing gitu, dan histogram udah berubah seperti biasa, 1/1. Nah ATP kejebut ya, harusnya kena spread nih. Coba lihat dulu perkembangannya tim apa ya, tapi overall di sini konsolidasi nggak terlalu bagus untuk kita trading kan. Jadi sebisa mungkin di market trend guys. Terus di sini juga udah ada konfirmasi tambahan nih kayak gini. Itu closing bullish. Nanti kan kalau kalian ambil closing bullish di sini, nah ini kan belum closing nih sebenarnya yang ini. Terus tapi udah muncul candle bullish, tapi sabar dulu jangan tunggu. Nah pas kayak gini nih, kayak gini kalian bisa coupon untuk buy position SR tetap di bawah swing low sesuai rules aja. Terus nanti 1/1 udah muncul histogram hijau yang nanti udah perubahan trend di sana, jadi tinggal eksekusi aja. Nah kayak kuat ya. Nah jadi itu penggunaan MACD sebenarnya guys, gampang banget, simple banget. Tapi pada like-nya indikator ya nggak ada yang 100%, jadi kalian harus mengerti indikator itu sendiri, juga ditambah sama price action yang ada di like. Nah berharap kalian bisa aplikasikan langsung ya ke trading kalian ke depannya. So itu aja dari Kumpa. Kalau kalian paham, boleh klik tombol like dan juga subscribe ya. And sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Gue Hunter Trigger. Thank you guys.